Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Kwartalisan GKI Gendomono Semarang Minggu 30 Mei 2021 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021 dilaksanakan A. Kebaktian omset di gereja pukul 7 dan 9 dilayani oleh Pendeta Yosua Agung MH dari GKI Pekalongan. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. B. Kebaktian online akan dilayani oleh Pendeta Supatmo mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gendomono Semarang. Yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gendomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. 3. Peneguhan penatuan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan sebagai penatua dalam diri 1. Bapak S. Pambudi, 2. Saudara Stefanus Pramudia Nugroho S, 3. Ibu Rika Novitasari. Minggu depan tanggal 6 Juni 2021 pukul 9 dipimpin oleh Pendeta Supatmo. Panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita bersama ada dalam penghayatan Minggu Trinitas. Kita diundang untuk menghayati karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Marilah kita sambut dengan penuh sukacita. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan kebaktian Minggu Trinitas ini dengan pujian Muliakan Allah Bapa dari KJ 242 nomor 1 sampai 3.
kita mengkhususkan kebaktian Minggu Trinitas ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan hanya karena besar kasih-Nya akan dunia ini Ia mengaruniakan Tuhan untuk membawa keselamatan dunia. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, pada hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Pada saat ini kita diundang untuk bersama-sama menghayati kehadiran dan karya Allah Trinitas dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ia adalah pencipta dan penyelamat. Ia adalah penolong kita dalam melewati badai-badai kehidupan. Ia adalah Allah yang mengangkat kita menjadi anak-Nya, ahli waris yang dikasihinya. Marilah kita mensyukuri karya-karya dan kebaikan-kebaikannya. Marilah kita memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami boleh mengalami kasih-Mu yang agung itu. Kasih yang memelihara, kasih yang mengampuni dan mendamaikan, kasih yang mendampingi dan menguatkan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga dengan kasih-Mu itu, kami dimampukan Tuhan menjalani kehidupan kami dengan baik dari hari ke hari. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, kami belum bisa membalas kasih-Mu yang luar biasa itu di dalam kehidupan kami. Masih banyak dosa dan pelanggaran yang sering kali kami lakukan, kami katakan di sepanjang kehidupan kami, yang tidak jarang mengecewakan Tuhan, tidak jarang pula menyakiti orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami yang akan kami akui secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami mengucap syukur atas pengampunan-Mu dan kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati menyesali dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan menjanjikan anugerah dan kasih, serta sekaligus panggilan untuk hidup dan mewujudkan kasih Allah seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 15-17 demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, saudara. Syukur kepada Allah. Kami juga
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah kami boleh dibimbing Tuhan untuk mampu membaca dengan baik, untuk mampu mengerti dengan tepat, dan juga nantinya Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami sungguh menerima berkat dari firman Tuhan yang kami baca, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Demikian saudara. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup mana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak mengerti kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggalkan di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbaiklah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan setelah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, saat ini tidak sedikit orang
mungkin termasuk kita yang merasakan beratnya menjalani hidup. Saudara, mengapa hidup seringkali berat untuk jalani? Karena yang pertama, banyak hal yang dapat membebani perjalanan sebuah kehidupan. Persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan seorang atau kita, kesulitan hidup, penderitaan, bisa karena bencana, bisa karena sakit penyakit yang dialami, membuat sebuah perjalanan kehidupan itu berat. Kemudian beratnya hidup juga kadang-kala disebabkan karena mengalami sebuah keadaan atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Gagal dalam meraih sesuatu misalnya, merasa dikecewakan, sakit hati kepada orang lain, atau doa-doa yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Saudara Tuhan, di tengah-tengah beratnya kehidupan itu, seseorang atau kita membutuhkan penolong, membutuhkan pendamping, membutuhkan sosok yang senantiasa menguatkan dan memampukan di dalam kita atau seorang menjalani kehidupan yang berat itu. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh beriman atau mempunyai Allah yang luar biasa, Allah Trinitas, Allah yang senantiasa berkarya di sepanjang sejarah kehidupan manusia, sejak penciptaan manusia sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah Trinitas itu berkarya di dalam kehidupan manusia. Saudara Tuhan, karya Allah yang sangat panjang, satu karya dalam 3 wujud. Yang pertama adalah Allah Bapa, Allah pencipta, membentuk atau menjadikan manusia dari debu tanah, dari sesuatu yang lemah, dari sesuatu yang tidak berguna, menjadi ciptaan yang istimewa, diberi akal budi, bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Dan dengan akal budi, manusia mampu memilih yang baik dan yang benar dalam hidupnya. Allah Bapa juga Allah pemelihara, artinya mencukupi setiap kebutuhan hidup manusia. Contoh Bapak Ibu, ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, Allah pemelihara ini senantiasa memastikan keadaan bangsa Israel tetap baik. Ada roti mana, ada burung puyuh, ada tiang awan yang senantiasa melindungi bangsa Israel dari panas matahari, ada tiang api yang senantiasa menghangatkan dan menerangi bangsa Israel ketika malam hari, dan bangsa Israel mampu menyeberangi laut Gibraltar, serta pemeliharaan yang luar biasa ketika bangsa Israel di pembuangan di Babel. Allah memelihara kehidupan umatnya, kehidupan manusia sampai saat ini dan selamanya. Yang kedua adalah Allah Anak, Allah pengasih yang begitu luar biasa mengasihi manusia. Karena kasih yang luar biasa itu, Allah Anak rela menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Allah Anak juga Allah pengampun yang senantiasa terbuka menerima keadaan manusia yang mau bertobat, mengakui kesalahannya, diselamatkan, dipulihkan, dan dijadikan anak-anak Allah. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, Allah pendamping dan penyemangat kehidupan manusia, kehidupan kita dari hari ke hari. Ia menghibur, menguatkan, memberikan semangat, sehingga kita atau manusia tidak mudah putus asa, tidak mudah patah semangat, tetapi mempunyai daya juang yang luar biasa, tabah,
setia, dan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan dari hari ke hari, walaupun seringkali hidup dijalani dengan berat. Saudara kasih Tuhan, pemeliharaannya, cinta kasihnya, pengampunannya, pendampingannya, semangatnya senantiasa Allah Trinitas berikan di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Lalu pertanyaan saudara, bagaimana caranya supaya kita mampu mengalami kasih Allah Trinitas itu di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari? Mari kita mencermati bacaan yang kita baca tadi, menceritakan tentang Nikodemus, seorang pengajar Yahudi yang sangat paham tentang ajaran atau agama Yahudi. Apa yang Nikodemus lakukan sehingga Nikodemus juga mengalami kasih Allah Trinitas itu? Yang pertama, saudara, ia mau datang kepada Tuhan Yesus. Nikodemus saat malam hari mau datang dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nikodemus mempunyai bahkan menyediakan waktu untuk ngobrol, mencari Dia dan menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Supaya kita mengalami kasih Allah Trinitas yang pertama, mari kita menyediakan waktu untuk datang ngobrol dengan Tuhan Yesus, mencari kehendak Tuhan Yesus, kehendak Allah di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, Nikodemus mau berubah ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus menemukan hal yang berbeda dengan apa yang diimani, dengan apa yang dipikirkan, Nikodemus tidak langsung menolak apa yang dikatakan dengan Tuhan Yesus, tetapi Nikodemus mau berdialog, mau bercermin kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan dia mau berubah, percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita. Ketika kita ingin mengalami kasih Allah Trinitas itu, mari kita pun mau diubah dan mau berubah dalam kehidupan kita, memperbaiki diri, menyesuaikan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian yang ketiga, Nikodemus mau dipakai Tuhan untuk melayani. Buktinya, saudara, Nikodemus merupakan salah satu orang yang meminta mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Dia mau dipakai untuk karya Kristus di dalam kehidupannya, memberitakan, menyampaikan kasih Allah kepada orang-orang sekitarnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin setiap hari, setiap kali merasakan kasih Allah Trinitas itu, mari kita pun juga harus bersedia menyampaikan kasih Allah Trinitas itu kepada orang-orang sekitar kita, sehingga mereka juga mampu mengalami pemeliharaan Allah, juga mampu mengalami cinta kasih Allah, pengampunan dan pendamaian Allah. Mereka pun juga mampu mengalami semangat dari Allah di sepanjang kehidupan mereka. Sehingga, saudara, kasih Allah Trinitas itu kita alami dalam kehidupan kita dan juga dialami oleh orang-orang sekitar kita dari hari ke hari. Saudara kasih Tuhan, sehingga ketika kita mengalami kasih Allah Trinitas dalam hidup kita, kita pun mampu menjalani kehidupan kita dengan ringan dan sukacita saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri
Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Dialah gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, boleh sungguh-sungguh dipakai dan mau dipakai Tuhan untuk mewartakan, untuk mewujudkan kasih Allah Trinitas kepada orang-orang sekitarnya. Khususnya biarlah pelayanan GKI Gondomono pun juga dipakai Tuhan untuk mewujudkan kasih Allah Trinitas kepada jemaat dan masyarakat sekitar kami. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan pendampingan, memberikan kekuatan, menyembuhkan dari sakit penyakit mereka. Berdoa bagi yang sedang mengalami permasalahan pergumulan hidup, biarlah kehadiran Tuhan boleh menguatkan dan memampukan di dalam menyelesaikan, menjalani pergumulan hidup dengan baik. Berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah kasih Allah Trinitas juga dialami terwujud di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan, mengalami kekuatan pendampingan dari Tuhan. Berdoa untuk kami yang bekerja, biarlah kami boleh bekerja di dalam kebenaran Tuhan. Berdoa bagi anak-anak yang sedang dan akan mempersiapkan ujian kenaikan kelas, biarlah mereka juga boleh belajar dan nantinya boleh mengerjakan soal ujian dengan baik. Berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan. Kami terus berharap pandemi corona semakin berkurang dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintah, cukupkan dana bagi mereka ya Tuhan, untuk mengatasi, untuk membiayai segala sesuatu, untuk memajukan bangsa kami, dan untuk mengatasi segala permasalahan di Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami juga boleh semakin mau datang dan dekat kepada Tuhan. Kami mau mengubah kehidupan kami lebih baik, dan kami mau dipakai Tuhan untuk membagikan kasih Allah Trinitas kepada siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bersyukur adalah cara hidup yang layak, karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang Maha Baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Marilah kita bawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00
998-995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Allah yang Maha Pemurah, terima kasih dan berkatilah persembahan kami ini. Dan berikanlah kasih karunia-Mu kepada kami, agar kami juga rela mempersembahkan diri kami kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. mencukupkan, dan memampukan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Haleluya.